Nah, para sahabat semua ya, ini kipas angin harga 100.000. Jadi harga 100 ribuan seperti apa sih barangnya? Kalau secara tampilan sih oke ya kipasnya. Kalau tampilannya bagus seperti itu ya. Bawahnya juga kuat karena dibaut ya. Ini tapi perbedaannya yang nyata ini adalah tipis ya, kayak plastiknya itu tipis. Plastiknya tipis, tapi kalau dirakit dengan benar dan kenceng tetap aja kokoh ya. Dan ini secara keseluruhan ini ringan ya, ringan sekali nih diangkatnya nih, jadi ringan. Jadi dengan satu tangan aja udah, tangan kiri aja udah keangkat ya. Nah, pertama itu bahannya tipis. Nah, ini saya mau buka bagian motornya ya, bagian motornya gimana. Kalau bagian plastik tipis nggak asal ini ya, asal berfungsi dengan benar ya, bisa jalan, itu sih tidak masalah. Nah, ini tombolnya itu ada 5, tetapi ini yang berfungsi 4 saja. Ini untuk mematikan 1, 2, tadi ada 3 speed. Jadi aslinya ini hanya 3 speed seperti kipas berdiri lainnya, teman dia mungkin di pabriknya tersedianya tombol yang 5 untuk harga yang murah kali ya. Untuk dengan plastik yang murah ini tersedianya hanya tombol yang 5, jadi yang dipakai cuman 4 biji saja. Ini untuk mematikan, ini 1, 2, 3. Nah, begitu sekarang kita bongkar bagian motornya ya. Kalau ini udah dibongkar, baling-balingnya ya. Baling-balingnya tipis sih, tapi ya kalau berputar gitu sih tidak masalah ya, baling-baling tipis juga tetap aja kenceng anginnya. Nah, ini bagian ininya juga kawat-kawatnya seperti ini ya. Jadi kalau dipasang kalau kenceng kokoh ya, nggak ada masalah. Dan ini bawahnya lebar, jadi tidak akan terbang. Kalau anginnya kenceng bisa terbang kalau ringan, tapi karena bawahnya itu lebar, jadi dia tidak terpengaruh dengan angin yang kenceng. Walaupun speed sampai 3 tidak akan terbang. Nah, sekarang kita akan buka bagian motornya bagaimana. Ini kalau ini pemasangannya masih, kalau menurut saya masih terlalu ini ya. Nah, ini kendor, tapi nanti mau dikencengkan, ini mungkin posisinya aja yang nggak bener, caranya masang sana mau dikirim. Jadi kita harus sempurnakan pemasangannya, jadi tidak bisa mengandalkan yang dikirim ya, harus dipasang sendiri dengan benar, dikenceng-kencengkan. Dan itu bagian bawah itu bautnya banyak, itu ada 6 jadi kuat. Nah, ini sama bongkar motornya bagaimana, apakah motornya jelek banget gitu kalau harga segitu, atau sama saja dengan kipas-kipas yang lain. Kita akan bongkar dulu. Nah, ini plastiknya gini kurang kenceng nih, jadi ini terlalu pendek sininya, jadi ngikatnya ke bagian sini nggak kuat. Ininya terlalu pendek, terus tipis ya. Harusnya agak panjang dikit ininya, sentilnya, jadi bisa masuknya kuat. Ini kekurangannya satu di sini. Nah, ini motornya kita lihat ya. Ini motornya jadi besinya ini tipis,
besi yang ini tipis, tetapi itu masih tidak masalah ya Kak. Yang penting bagian ini, nanti kita lihat busingnya gimana busingnya ya. Semuanya menggunakan plat-plat yang tipis ya. Nah, kita harus cek di bagian sini. Nanti dikasih pelumas lagi yang bagus, dikasih vaselin yang tahan lama, jadi nggak cepet rusak ya bagian ini. Ini plastik tipis, plastiknya tipis. Nah, biasanya ini yang bikin rusak di sini harus ada vaselinnya ya. Vaselinnya harus banyak di dalam. Kita bisa sodok masukin vaselin. Dan ini pelumas-pelumas yang semacam kayak minyak gitu ya. Kalau minyak itu nanti kalau udara panas mudah menguap. Jadi kita harus tambahin vaselin. Kemudian di bagian ini busing ya, busingnya juga suka kering ya, itu juga harus di vaselin. Busing, baik busing sini maupun busing bagian yang sini. Ini ada busing juga di dalam busing, ini busing. Nah, ini harus kasih vaselin agar tidak mudah kering ya. Kalau udara panas itu kering. Dan ini kadang-kadang nggak bisa dari sini. Kalau dari sini nggak bisa, tapi harus dari bagian dalam. Kalau mau vaselinnya itu tahan lama, harus dari bagian dalam. Kalau di bagian luar nggak bisa masuk ke dalam. Ini kokoh ya ininya. Oh, ini spellnya ini hanya sedikit. Oke, maju mundurnya sedikit, jadi ini masih bagus. Ini bagus ya, tidak ada masalah. Jadi ini cuman agar awet ini harus ditambahin grease atau vaselin. Kita tambahin dulu vaselin. Nah, untuk memberikan vaselin ini, kalau mau buka bagian dalam sini, kita harus buka dulu yang ini. Biar mudah ini nanti memberi vaselinnya ya, biar mudah. Kita ini kan mengganggu kalau dibuka ya. Ini bukanya ke sini nanti bisa lepas. Tapi kalau nggak dibuka nanti megangin bautnya juga susah nih. Ini kan harus dibuka nih baut ini. Nah, kita buka dulu yang baut ini ya. Coba nggak usah buka ini karena ini nanti terbuka ke sini, geser. Tapi kita buka bautnya ini dulu. Nah, kita udah buka semua bautnya, kita tinggal lepas ya. Tarik aja bagian motornya, nanti terlepas. Nah, ini tutupnya begini ya. Ini bisa dilepas. Nah, ini dia ada semacam, sebenarnya jadi ada busa yang nyimpen minyak nih, menyerap minyak. Buat tujuannya biar minyaknya itu tersimpan di busa ya. Jadinya untuk biar tahan lama. Nah,
kita tambahin vaselin di sini atau grease. Nah, ini. Nah, kita menggunakan ini cotton bud ya. Kalau vaselin itu lebih tahan lama, cuman memang ada jeleknya juga ya, dia kalau ada debu nempel. Tapi dia tahan lama, ininya gemuknya nggak mudah kering. Jadi tidak gampang kering. Kalau minyak itu kena panas menguap kering, kalau dipakai terus sebentar aja nanti kering minyaknya. Dan ini ada bagian busing, ini namanya busing. Jadi kadang-kadang yang bikin rusak itu busingnya ini panas. Jadi ini kasih vaselin menggunakan cotton bud seperti ini ya vaselinnya. Nah ini vaselinnya gitu, kita ambil menggunakan cotton bud gini ya, nanti ditempelkan ke sana. Nah sekarang tinggal bagian sini nih, bisa tuh. Nah ini bagian rotornya begini, rotornya ini ya, jadi nggak ada masalah. Nah ini yang penting yang bagian ini busing biasanya cepat kering. Itu juga udah terlihat agak kering ya. Kita harus kasih vaselin di sini supaya tidak cepat kering. Tidak cepat kering, dan kalau berputar itu tidak menimbulkan gesekan gitu ya, jadinya awet. Nah kalau sudah dikasih vaselin, kita pasang lagi motor ini. Posisinya pindah ya. Nah itu tutupnya, tutup. Jadi ini masih bisa dari luar ya, dari bagian dalam. Terus kita taruhnya. Nah ini ada, nah ini bagian sini juga dia harus dikasih vaselin ini ya, di dalamnya. Biar berputarnya awet, ini dikasih, ini kan plastik dia kalau minyak saja kering, bentar aja kering ya. Nah cuma harus dikasih vaselin, nanti berputar-putar terus di situ, vaselinnya nggak habis ya, pelumasnya nggak habis, dia akan awet. Nah ini yang ini juga nih, ini kan bergesekan, ini bergesekan dengan plastik, kalau nggak dikasih pelumas, plastiknya cepat aus, nanti bunyi kalau rusak, kalau aus plastiknya, kalau berputar gledek gitu bunyinya. Nah itu karena aus, sudah aus bagian plastiknya. Ini tadi masangnya ini bawah ya,
satu hilang. Cari dulu bautnya, ini jatuh. Nah, ini kapasitornya ya. Jadi kalau sudah dikasih pelumas tapi tidak mau berputar kenceng, ini kemungkinan ininya rusak kapasitornya. Jadi bisa diganti kapasitornya. Tinggal diganti kapasitor yang serinya sama, pasang lagi gitu ya, kalau nggak mau berputar kenceng. Nah ini sekarang sudah, nih tinggal dipasang bagian pengungkitnya nih. Ini apalagi ini tipis. Nah ini dipasangnya memang sengaja kendor karena biar mudah gerak-geraknya ya. Nah untuk gitu kita tinggal pasang tutupnya. Ini tipis jadi gampang lepas ya. Kalau mau dikasih lem, ngaitnya sedikit banget, bahkan ini ujung sini nggak ngait lagi, gampang lepas. Nah ini bisa dikasih lem dikit, ditembak sininya biar nggak gampang lepas. Kemudian ininya nah yang penting bagian motornya itu. Jadi kalau yang lain-lain sih tidak terlalu, plastik sih tidak terlalu masalah. Dengan yang ada masalah itu yang belum ketahuan motornya bagus apa enggak. Nah, kalau motor sini enggak, kayaknya sih enggak ada masalah ya, asal perawatannya bagus, dia awet. Nah putar ya. Nah itu kalau sudah dikasih Vaseline itu akan dijamin lebih awet lagi kipasnya daripada yang aslinya ya. Ini akan lebih awet lagi karena pelumasnya itu pelumas yang bagus. Nah pasang lagi bagian depannya, bagian baring-baringnya. Ini speed 1, kenceng sih ya, anginnya kenceng. Ini speed 2 nih. Ini speed 3. Terbang ya. Ini agak goyang-goyang itu karena emang ringan ini ya dudukannya, jadinya ya agak goyang-goyang. Kencang banget itu, anginnya kencang sekali ya, speed 3. Nah ini lebih aman speed 1 sama 2. Kalau speed 3 terlalu kenceng ya, ini bisa terbang karena ini barang-barang tipis ya, barang plastiknya tipis. Nah segitu aja review mengenai kipas harga 100 ribuan. Nah begitu saja, semoga bermanfaat. Jadi kalau masalah awetnya ya awet nih, kalau udah dirawat begini awet nih, kipas kayak gini walaupun murah juga awet juga ya. Nah semoga bermanfaat ya.